Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor CPO ya, yang sudah lama saya tidak analisa. Yang pertama ada SIM, kedua BBPT, ketiga SSMS, keempat LSIP, kelima AALI, keenam DSNG, dan ketujuh TBLA. Kita langsung saja ke yang pertama. Ada SIM yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 3,41% ke harga 452. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM terlihat memang sudah jebol area support 480. Kalau dilihat, SIM potensi arah ke 420 karena ya memang saham CPO lagi tertekan karena harga komoditasnya juga turun dari 4.000 sekarang ada di 3.180. Jadi harga komoditas CPO juga ya sudah turun sekitar 18%, tapi ini mulai ada perlawanan dan juga terlihat volume harga komoditas CPO juga makin meningkat saat di area bottomnya ini. Ya kalau saya lihat kemungkinan besar 3.180 akan dipertahankan. Hari Jumat kemarin CPO ditutup plus 139. Jadi rebound. Kalau dilihat dari teknikalnya, SIM potensi arah bisa kalau melanjutkan koreksi ke 420. Ini kalau ditarik dari bawah pakai Pibo ya, memang terlihat area 440 ini adalah di 0,5 dari indikator SIM. Jadi ya penurunannya bisa sampai sini SIM 435 sampai 425. Jadi ke situ arah pergerakan SIM. Tapi kalau mampu rebound ya bagus. Apakah bisa spekulasi buy, mending wait and see aja dulu ya. Jangan terlalu dipaksa. Walaupun terlihat ini volume meningkat. Saat koreksi 2 hari ini volume kecil. Ini kemungkinan juga standby buyer dari bawah saat SIM mengarah ke bawah. Mendekati support langsung ditarik naik. Kalau minggu ini rebound dan tutup minimal di 480 bagus untuk SIM. Tapi kalau gagal tetap bertahan di area bawah ini ya di range harga 436 sampai 480 ya SIM akan bergerak sideways di area sini. Jadi seperti itu juga SIM kalau ditarik garis sudah patah ya trennya. Tapi ini belum konfirmasi karena masih satu candle di bawah trendline uptrendnya. Jadi kuncinya memang minggu ini harus kembali ke atas kalau memang mau kembali uptrend. Jadi seperti itu untuk SIM yang punya dari atas dan belum cut loss ya hold aja, udah nanggung. Skenarionya ya harus siap cut loss kalau misalnya SIM ini jebol 425 karena bisa dibawa lebih dalam turunnya ya. Target penurunannya bisa sampai 375. Nih ya, namanya trading ya harus siap cut loss, nggak mungkin selalu jual untung ya. Jadi seperti itu untuk SIM ya, semoga aja minggu ini bisa kembali ke atas. Kalau dilihat memang seharusnya 438 sampai 436 ini bisa dikatakan support kuat yang dulunya neckline yang terbentuk dari 2020. Sempat coba diuji Januari 2020, gagal, dia turun dalam dan kemudian dia sempat breakout tapi turun lagi dan rally. Dia uji trendline. Nah, ini kuncinya juga. Semoga minggu ini SIM mampu kembali ke atas 480 karena SIM juga sudah turun cukup dalam dari 540, dia sudah turun sekitar 17% nih. Kalau Bapak Ibu ada yang pegang dan belum cut loss sudah kerugian di 17% ya. Namanya trading harus siap cut loss. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BBPT yang hari Jumat kemarin juga ditutup terkoreksi cukup dalam 4,12% ke harga 93. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BPT sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya, kenapa BPT ini jebol akhirnya support 103 ya karena ini 4 hari juga CPO terus turun. Bahkan CPO ini turun dari tanggal 11 Juni ya, turun dalam.
Jadi ya harap maklum juga kalau saham-saham CPO juga turun. Jadi kemana arah untuk BPT? Harusnya BPT ini sudah di area support. Supportnya ada di 90 ya. Support selanjutnya setelah jebol 111, jebol lagi 103, support sideway-nya ini dihapus, dan ya ini masih di dalam pola nih ya. Kalau ditarik bawah ini, semoga ini menjadi momentum. Dia memang membuat candle rejection saat menyentuh area support 90. Ya semoga aja ada pantulan. Kalau nggak ada pantulan ya siap-siap lagi dibawa sampai 80. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar support ini akan dipertahan oleh BPT ya. Support 90. Jadi kalaupun nggak mampu langsung kembali ke 111, kemungkinan BPT juga bergerak sideways di range harga supportnya 90, resistennya di 100 ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengkonfirmasinya BPT memang harus confirm breakout 100 biar mematahkan pola Bollinger Bands-nya ini dan mematahkan pola dan bisa kembali uptrend. Tapi kalau memang mau lebih aman ya harus konfirmasi breakout dari 110. Seperti itu aja untuk BPT. Indikator MACD juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga terbentuk, volume meningkat. Kalau saya lihat ini volume besar ini ya kemungkinan juga pantulan dari bawah, standby buyer saat BPT di area 91 ditarik naik. Jadi seperti itu untuk BPT ya. Semoga aja ISG hari Senin nggak crash ya. Kalau dilihat dari Dow Jones Indeks Amerika yang di hari Jumat kemarin ditutup turun cukup dalam di atas 1,5%. Jadi ya semoga aja nggak menyeret ISG di hari Senin. Kalaupun besok harus koreksi, semoga aja nggak koreksi dalam ya. Ya tipis-tipis saja, mungkin 0,5% atau 0,73% ya masih wajar. Tapi kalau sudah di atas 1%, ya gimana pun saham-saham akan jebol support. Bakal ada yang panic selling. Jadi technical pun nggak bisa dihindar, pasti akan berantakan ya. Ya yang cut loss ya harus siap cut loss. Misalnya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Untuk BPT kalau saya lihat ya semoga aja kalau bertahan di atas 90 itu cukup bagus. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada SSMS yang di hari Jumat malah ditutup naik tipis 0,59% ke harga 845. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya SSMS malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal cukup bagus ya. SSMS ini ditarik dari bawah ya, dari 785 sampai 845. Ini kalau potensi upside-nya kalau ada yang dapat di area bawah ini lumayan juga ya, di 7% tarikannya. Kalau siat ya bagus karena tutupnya pas di area support yang terbentuk dari 21 Mei. Jadi dari sebulan yang lalu support 845 sampai 850 selalu dipertahankan. Kalau dengan kondisi seperti ini, candle hammer ekornya panjang, harusnya ada lanjut naik. Jadi kalaupun yang mau spekulasi buy tapi ini resikonya tinggi ya, bisa aja kalau market crash SSMS malah berbalik arah ya. Kalaupun mau ya cut loss saja kalau tutup di bawah 800 ya. Misalnya tutup di 795 atau 790 ya cut loss saja karena potensinya ke bawah. Kalau dia memang mau mempertahankan, kalaupun harus turun, ya penutupannya ditarik naik. Pokoknya di sesi 2 juga, kalaupun sesi 1 turun di bawah 800, ya kemudian di sesi 2 kemungkinan akan ditarik kalau memang SSMS arahnya mau ke atas. Tapi karena market belum mendukung, ya belum mampu naik lebih tinggi. Bisa seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu aja untuk SSMS. Kalau mau bagus, SSMS ini harus kembali ke atas 890 sampai 900. Kalau confirm breakout sekali lagi, bakal ke atas. Target selanjutnya 1000 dan 1100. Ini SSMS lagi berjuang ya. Semoga dipertahankan ya. Kalau memang mau bagus, minggu ini harus kembali ke atas 900. Seperti itu untuk SSMS. Kita langsung saja ke saham keempat,
ada L-SIP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 2,32% ke harga 1050. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, L-SIP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, L-SIP memang sudah patah trend. Ya, trend uptrend yang terbentuk dari Maret 2020 sampai Mei akhirnya dipatahkan dan L-SIP kembali downtrend. Tapi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, ya semoga aja area demand-nya ini dipertahankan. 1050 sampai 1000. Nah, ini harusnya dipertahankan. Kalau ini jebol, siap-siap L-SIP bisa sampai 900 dan bahkan bisa ke 800. Tapi kalau dilihat ya seharusnya 1000 sampai 1050 ini dipertahankan karena dulunya itu adalah cup and handle neckline-nya. Ya. Dan juga ya sebelum membuat cup and handle ya ini pola broadening wedge setelah dia breakout dia rally. Jadi seperti itu untuk L-SIP dan harusnya memang dipertahankan area 1000 ini. Kalaupun mau coba spekulasi buy ya, misalnya coba ya cut loss saja kalau L-SIP ini jebol 1000, bisa cut loss di 990 atau 980. Jadi seperti itu untuk L-SIP. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Saat koreksi juga volume L-SIP makin meningkat. Ya lihat minggu ini mampu nggak L-SIP mempertahankan area supportnya di 1000 sampai 1050. Seperti itu untuk L-SIP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada AALI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 3% ke harga 8.025. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI juga sudah di area support. Ini kalau dibuat ada support minornya di area 8.000 sampai 8.025 ini. Nah, ini dulunya kan area base-nya di Juni 2020 sampai Juli 2020. Kalau 8.000 ini dijebol, potensi bisa ke 7.000 sampai 6.700. Jadi perlu hati-hati juga AALI apakah bisa spekulasi buy karena CPO rebound 1% lebih ya kemungkinan juga ada rebound, tapi rebound terbatas sepertinya agak berat naik lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu mencari 2 sampai 3% ya kemungkinan dapat, tapi kalau mencari lebih ya agak susah. Ya kalau mau pas trade ya silahkan, misalnya kalau mau beli ya jebol 8.000 cut loss ya boleh juga seperti itu ya. Karena AALI juga saham downtrend mending hindari dulu. Menurut saya tunggu ada tanda-tanda reversal baru masuk. Bisa seperti itu. Untuk AALI yang pegang dari atas, AALI juga sudah murah ya dan sahamnya berfundamental bagus. Anak perusahaannya Astra International atau ASII ya menurut saya masih bisa dipegang karena harga CPO juga masih tinggi ya di area 3.000-an. Tinggal nunggu CPO ini kalau mampu bertahan di neckline-nya ini 3.180 ya bisa rally lagi ke atas menguji 4.000. Jadi seperti itu untuk AALI ya. Potensinya mungkin ada rebound tapi rebound terbatas. Kalau mau aman AALI harus naik di atas 9.000. Jadi seperti itu untuk AALI. Kita langsung saja ke saham ke-6 ada DSNG yang di hari Jumat malah naik cukup signifikan 13,33% ke harga 510. Ini satu-satunya saham sektor CPO yang naik tinggi ya, saham sawit. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG memang sudah saya bilang waktu itu juga di grup ya. Kalau areanya tuh 440 sampai 450 kemungkinan ada pantulan dan kejadian ya. Kebetulan kejadian dia rebound ya. Kalau Bapak Ibu ada yang spekulasi buy di bawah ya udah profit kan sekarang 13%. Dan juga ya yang perlu diperhatikan DSNG ini volumenya
naiknya cukup signifikan dan itu juga volume yang terjadi semenjak IPO ya. Ini belum pernah sekalipun volumenya setinggi ini. Jadi ini kemungkinan juga ada corporate action mungkin ya, cuman infonya belum ada nih. Tapi biasanya orang yang dalam atau bandarnya udah tahu duluan ya. Kita retail kan cuman ngekor, kalau kita ya susah untuk dapat info yang bisa lebih cepat. Jadi kalau saya lihat DSNG potensi masih akan naik karena belum tahu juga nih ada info apa ya. Semoga hari Senin ada dikeluarkan news atau beritanya. Tapi target DSNG ini hari Senin bisa tutup di atas 520. Apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah area tinggi ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya boleh aja, karena kalau Bapak Ibu tetap hot misalnya skenario-nya cuman pancingan ya bakal cut loss lebih dalam nih ya, turunnya sekitar 11% ke support. Mending cut loss dulu, misalnya turun 480 ya cut loss, bisa seperti itu. Tapi kalau dilihat ya ini dana besar masuk ya. Nih, nggak sedikit-sedikit ya. Dananya yang masuk ya harusnya memang akan ada lanjutan kenaikan. Ya minimal kalau saya lihat bisa tutup di 520 aja dulu cukup aman. Jadi dia naik 2%, bisa lebih bahkan ya. Tapi disclaimer on, yang belum punya ya wait and see. Kalaupun mau spekulasi buy, hitung dulu resikonya. Yang sudah punya tetap pasang trailing stop, jaga-jaga takutnya DSNG berbalik arah. Kalau ditarik juga dari bawah ya, ini kalau dengan Fibo juga DSNG ini mantul dari area golden ratio-nya Fibonacci 0,618. Jadi seperti itu. Untuk DSNG kita langsung saja ke saham terakhir. Ada TBLA yang di hari Jumat minggu lalu juga ikut terkoreksi 3,04% ke harga 795. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat TBLA apakah bisa rebound? Ya bisa aja, karena volume meningkat. Ini kalau saya lihat ya volume tarikan atau buyer ya dari bawah beli dan ditarik naik ke atas. Kalau besok koreksi lanjutan, arah TBLA bisa sampai, ini kalau dilihat ini targetnya bisa sampai 720. Jadi cukup dalam juga untuk TBLA, karena TBLA ini memang bergeraknya range sideway-nya cukup lebar ya. Dari histori sebelumnya di Agustus sampai Desember 2020, TBLA ini bergerak di supportnya 720 dan resistennya sekitaran 850. Jadi sekitar 130 poin pergerakannya, ya sekitar 15% lah. Ya kalau dari bawah nih 16 bahkan. Jadi seperti itu, walaupun memang ada support minornya di area 780. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy ya bisa aja, cut loss mepet ya boleh, tapi sesuaikan ya. Perlu hati-hati lah. Mending beli TBLA nih nunggu dia breakout aja. Sekali lagi kalau dia breakout buy, kalau false jual aja. Daripada beli di harga sini resikonya bisa dibawa ke bawah. Walaupun memang kalau beli di harga 795 sampai 800, kalau dia rally ke atas ya profitnya juga besar, tapi ya berbanding lurus dengan resiko. Kalau saya ya saya nunggu breakout atau nunggu sekalian dia di area 720, karena itu support seharusnya bisa dipertahankan oleh TBLA. Jadi kalaupun harus turun lagi market crash ya bisa turun sekitar 8%. Mending wait and see, tunggu di bawah atau nunggu TBLA ini breakout, karena indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga besar, volume meningkat ya. Volume ini kalau saya lihat kemungkinan buyer yang beli. Jadi seperti itu ya. Ya, cukup sampai di sini untuk sektor CPO. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading,
masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi klip. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.